kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang panas banget diperbincangkan sama Anda di dunia otomotif. So, di episode kali ini kita lagi ada di BMW Motorrad Jakarta Selatan dan tentunya akan ada sejumlah informasi menarik lainnya yang bisa Anda saksikan. So, kalau gitu, start your engine and let's drive. Setelah hampir 2 dekade lamanya terbengkalai, akhirnya Pemprov DKI Jakarta ini akan melakukan pembongkaran kepada tiang-tiang monorel yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said atau kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tiang-tiang monorel yang kalau kata netizen sebut sebagai monumen proyek gagal ini diharapkan bisa menambah estetika dan juga kelancaran lalu lintas di sepanjang kawasan Kuningan, Jakarta Selatan tersebut kalau nantinya sudah selesai dilakukan pembongkaran. Memang sih, konsekuensinya bakalan ada kemacetan karena ada rekayasa lalu lintas dan juga proyek pembongkaran yang dilakukan. Jadi sabar-sabar aja ya, demi kemaslahatan warga Jakarta bersama-sama. Dalam seremoni pembongkaran juga turut diundang mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Bang Yos adalah Gubernur DKI yang menginisiasi proyek monorel di tahun 2003. Untuk meminimalisir dampak, pembongkaran akan dilakukan malam hari. Selain itu, Pemprov DKI juga akan mengerahkan aparat Dishub dan Satpol PP untuk mencegah kemacetan yang mungkin terjadi. Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono dan itu adalah keputusan yang paling tepat. Seenak apapun mengeluarkan biaya harus kita lakukan. Proyek pembongkaran tiang monorel terbengkalai yang dilakukan Rabu ini membuat warga khawatir akan memperparah kemacetan di Jalan Rasuna Said. Apalagi saat ini Rasuna Said dikenal sebagai salah satu jalan dengan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi di Jakarta Selatan. Meski Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan ada penutupan jalan selama proyek pembongkaran, kekhawatiran tetap tidak bisa dihilangkan. Mungkin lebih macet kali ya nanti ya, soalnya kan ini aja udah macet kan, apalagi nanti ada pembangunan pasti lebih macet lagi sih. Kalau pembongkaran ini mungkin di saat pembongkaran akan menimbulkan macet ya, tapi setelah pembongkaran mungkin jalan akan jadi lebih luas, jadi mungkin akan berkurang lagi macetnya. Ya tentunya ada pasti akan mengganggu perjalanan orang lalu lalang. Tapi bagaimanapun kalau misalnya memang seandainya itu tidak digunakan ya sebaiknya dibongkar saja daripada menghabiskan budget yang ujung-ujungnya nggak ada manfaatnya gitu. Pramono Anung sebelumnya mengatakan Pemprov DKI menyediakan anggaran sekitar 254 juta rupiah untuk membongkar tiang monorel. Namun untuk keseluruhan termasuk penataan pedestrian, taman dan jalan, Pemprov menyediakan total anggaran 100 miliar rupiah. Pembongkaran diharapkan mampu mengurai kemacetan hingga 18% sekaligus memperindah wajah Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Mulai Januari 2026, rekayasa lalu lintas di sejumlah kawasan di Jakarta Pusat bakal diberlakukan nih, khususnya di Jalan Harmoni. Karena di lokasi ini bakalan dilakukan proyek pengerjaan MRT fase kedua. Jadi daerah ini diprediksi bakal mengalami kemacetan yang cukup signifikan. Nah, setidaknya sampai akhir Agustus 2026 nantilah prediksinya. Tapi ini setidaknya bakalan jadi konsekuensi demi Jakarta yang lebih ramah transportasi umum dan lebih estetik ke depannya. Rekayasa lalu lintas dilakukan seiring berlanjutnya pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2A paket kontrak CP202. Proyek ini mencakup pembangunan stasiun bawah tanah Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar, termasuk konstruksi terowongan. Penyesuaian arus kendaraan dilakukan melalui pergeseran lajur, penyempitan jalan, hingga pengalihan arus di titik tertentu. Rekayasa lalin ini merupakan hasil koordinasi antara PT MRT Jakarta, kontraktor Shimizu Adikarya Joint Venture, Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, serta Ditlantas Polda Metro Jaya. Rekayasa lalu lintas dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan, mulai dari tahap penggalian, pembangunan struktur stasiun, kanal underpass, hingga pekerjaan second bore pile.
Di kawasan Stasiun Harmoni, pergeseran lajur kendaraan dilakukan di sepanjang Jalan Hayam Wuruk dari Gedung BPKP hingga Gedung Sanjaya. Sementara di Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar, pengaturan laling juga dilakukan dengan skema berbeda pada setiap tahap dari Januari hingga Agustus 2026. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di Jalan Hayam Wuruk terpantau padat. Kendaraan dari arah Monas menuju kota yang semula melintasi 3 lajur, kini mengerucut menjadi 1 lajur. Kondisi ini menyebabkan antrean bahkan di luar jam sibuk. Sejumlah pengendara mengaku merasakan dampak langsung dari rekayasa lalin ini. Waktu tempuh menjadi lebih lama dan kepadatan tidak terhindarkan di sejumlah titik. Di sisi lain, sebagian pengguna jalan menilai rekayasa lalin merupakan konsekuensi dari pembangunan infrastruktur jangka panjang. Mengganggu lah, pasti. Kemacetan. Dampaknya jadi lebih lama aja, padahal kan deket ya di depan kita. Kalau menurut Bapak ini kira-kira memang resiko yang harus ditanggung agar Jakarta menjadi lebih baik atau bagaimana Pak? Ya mungkin kedepannya akan lebih bagus kan pembangunan ini untuk jangka panjang juga ya. Mungkin lebih lancar lagi, lebih transportasi umumnya mungkin akan banyak nanti itu kedepannya. Enggak, udah cukup baik pemberitahuannya ya. Ini berarti memang karena dampak ingin transportasi umum baik gitu menurut Bapak ya? Iya, karena perkembangan pembangunannya ya memang harus ada yang ya plus minusnya lah. PT MRT Jakarta menegaskan rekayasa lalu lintas akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan tahap pekerjaan. Selama masa konstruksi, rambu sementara, marka jalan, serta petugas di lapangan disiagakan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Seiring dengan pemberlakuan manajemen rekayasa lalu lintas di sekitar area di kawasan Harmoni, Sawah Besar dan juga Mangga Besar di Jakarta Pusat untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta fase 2A, maka masyarakat khususnya pengguna jalan raya dihimbau untuk memperhatikan rambu sementara dan juga mengikuti arahan petugas di lapangan. Hal ini tentu saja agar pengerjaan proyek MRT Jakarta fase 2A ini bisa berjalan sesuai target. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta. Selain motor-motor yang keren dipajang di sini, desain daripada showroom BMW Motorrad di kawasan TBC Matupang Jakarta Selatan ini juga keren ya, karena punya desain industrialis, bahkan sampai punya jembatan nih. Ngomong-ngomong soal jembatan, baru aja diresmikan jembatan Nurtanio di Kota Bandung, Jawa Barat dengan panjang sekitar 550 meter yang memakan dana anggaran sebanyak 62 miliar rupiah. Lumayan juga ya. Nah, jembatan Nurtanio ini diharapkan oleh masyarakat Kota Bandung bisa menjadi solusi dari kemacetan lalu lintas yang sebelumnya terjadi di tempat ini karena adanya persimpangan rel kereta api. Jalan layang dengan panjang 550 meter ini dan lebar 11 meter di Jalan Abdurrahman Saleh ini menelan biaya sekitar 62 miliar rupiah. Proyek mulai dikerjakan sejak Januari 2024 hingga selesai pada Desember 2025 dan sudah bisa dioperasikan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jalan layang tersebut melaju normal dan tidak tersendat, meski di beberapa titik masih ada pekerja yang merapikan rambu. Sejumlah rambu-rambu lalu lintas seperti petunjuk jalan, barier, marka jalan hingga penerangan jalan sudah terpasang. Pengguna jalan merasakan perubahan drastis atas keberadaan jembatan layang Nurtanio. Kepadatan di persimpangan Jalan Nurtanio dan Jalan Abdurrahman Saleh pun terurai. Lebih ini sih nggak macet ya, ke satu. Kedua lebih enak aja jalannya. Biasanya kan kalau di sini numpuk banget tuh, mau yang dari sana dari sini. Udah ada ini lebih kebantu sih kalau aku. Kalau dampaknya masih jadi kalau kayak di sini nih, kebetulan saya kesini nih teh, mau ke Pajajaran nih kan. Nah jauh deh harus muter dulu kan di sana. Terus kalau arah dari sana juga mau ke sini bahaya kan, putar baliknya terlalu dekat ke flyover. Nah, positifnya ya enak sih. Jadi kalau arah sana saya mau ke Pajajaran bisa langsung lewat flyover. Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan akses pejalan kaki di bawah flyover yang ditutup permanen. Mereka meminta beberapa titik untuk dibuka kembali agar memudahkan akses pejalan kaki. Banyak warga yang keberatan lah, misalnya para pedagang, pejalan kaki. Kadang-kadang kan bawa orang yang meninggal lewat sini. Ya pada warga kebanyakan lah yang banyak pihak yang dirugikan itu.
Kalau bisa mah ini dibiasakan lagi, yang dari sana mau ke sana bisa langsung dari atas, yang warga bisa beraktivitas seperti semula. Pemerintah Kota Bandung sudah merencanakan akan membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO agar memudahkan akses warga. Jalan Layang Nurtanio juga belum beroperasional penuh karena ada beberapa fasilitas yang harus dirapikan. Ya kan memang ditutup tujuannya supaya orang muter balik dan tidak melintasi si rel kereta api. Maka perlu dibuat JPO. Nah JPO ini kalau kami selalu menawarkannya para investor. Nah, ini kan baru tahu perlu JPO, maka baru mulai kita. Belum optimal sih ya, kan kemarin baru dibuka jalur yang keduanya, terus marka jalan masih belum jadi, di bawah juga belum selesai. Kita baru bisa menilai bahwa betul-betul signifikan apabila semuanya sudah operasional. Wali Kota juga berharap agar masyarakat bisa ikut merawat dan menjaga fasilitas yang telah disediakan. Rizky Rahadian, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Semakin meningkatnya jumlah populasi kendaraan listrik di Jakarta, bikin perusahaan penyedia listrik ini harus memperluas infrastruktur mereka supaya bisa mempermudah para pengguna kendaraan listrik. Nah, kira-kira kedepannya bakalan seperti apa ya ketersediaan SPKLU ini di Jakarta dan juga sekitarnya? Nantikan informasinya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Drive. Wah, libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026 memang udah usai nih. Masyarakat yang sebelumnya liburan udah balik ke kota asal masing-masing, termasuk Jakarta yang sekarang udah balik macet lagi. Nah, di momen libur Nataru kemarin, PT KCIC yang menyediakan jasa layanan transportasi kereta cepat WUS ini mencatatkan angka pengguna yang melonjak signifikan nih. Dari Bandung ke Jakarta sebesar 362.000 penumpang. Banyak juga ya ternyata ya. Tapi kalau saya sih lebih pilih naik motor kayak gini kalau buat touring-touring ataupun liburan akhir tahun. Lebih gaya. Pada akhir-akhir masa libur Natal dan Tahun Baru, jumlah animo penumpang kereta cepat WUS masih terus naik. Jika dihitung, rata-rata penumpang kereta WUS di masa libur Natal dan Tahun Baru berjumlah lebih dari 20.000 orang. Mayoritas para penumpang didominasi dari arah stasiun Padalarang, Bandung menuju stasiun Halim, Jakarta. Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengatakan, banyaknya jumlah penumpang WUS berbanding lurus dengan banyaknya jumlah barang bawaan penumpang yang tertinggal dalam rangkaian kereta. Secara total untuk tiket yang sudah terjual di momen libur akhir tahun ini sebanyak 320.000 tiket ataupun 320.000 penumpang itu sudah menggunakan kereta WUS untuk berwisata bersama keluarga ataupun melakukan hal lainnya di momen liburan. Dan tentunya kami juga mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa agar memperhatikan kembali barang bawaannya karena di momen libur akhir tahun ini kami menemukan cukup banyak barang bawaan tertinggal. Meski terdapat pelayanan lost and found, pihak KCIC tetap mengingatkan penumpang untuk memperhatikan barang bawaan karena tetap tanggung jawab penumpang. Adapun puncak volume penumpang selama masa Natal dan Tahun Baru 2025-2026 terjadi pada 24 Desember dengan total jumlah penumpang sebesar 24.439 penumpang. Sementara total jumlah penumpang pada periode liburan tersebut mencapai 362.000 penumpang. Galih Putra, Jakarta. Di depan ini udah ada motor listrik yang bentuknya lucu nih. Ini namanya CE02 yang bisa berjalan sejauh 95 km dalam sekali charge. Nah, di depannya ada lagi yang dimensi lebih gede dan punya nama CE04 yang bisa jalan sejauh 130 km dalam sekali pengisian baterai secara penuh. Dua-duanya dari BMW, keren ya? Nah, bicara soal kendaraan listrik, sekarang kan populasinya makin banyak nih di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Ini tuh bikin perusahaan penyedia daya listrik atau SPKLU harus menambah infrastruktur mereka supaya masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik lebih mudah dan juga terjangkau untuk mengaksesnya. Kayak yang dilakuin sama PLN nih, perusahaan BUMN yang menyediakan jaringan listrik ataupun SPKLU baru di wilayah Jakarta Selatan yang juga udah support fast charging. Harusnya para pengguna kendaraan listrik makin happy nih, udah tambah banyak SPKLU-nya, bisa ngisi cepat lagi. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU,
PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengoperasikan SPKLU Center dengan pengisian daya cepat di area PLN UP3 Bulungan, Jakarta Selatan. Fasilitas ini dilengkapi 10 unit SPKLU Ultra Fast Charging yang terdiri dari 8 konektor DC 120 kW dan 2 konektor DC 180 kW yang mampu mempercepat waktu pengisian daya kendaraan listrik. Diketahui tren pengguna kendaraan listrik di Jakarta saat ini meningkat hingga 4 kali lipat. Bahkan pada periode libur panjang dan tahun baru, penggunaan SPKLU di Jakarta melonjak hingga 5 kali lipat. Target kami tahun ini kan sekarang sudah 376, 692 ya. Ya minimal nanti di akhir tahun, nggak sampai akhir tahun lah kami bisa ngejar 1000 titik, 1000 ya di 2026. Tahun ya. Ya. Tapi kita lihat ini trennya kendaraan Jakarta ini, yang jelas trennya sekarang sudah di atas 150 gitu Pak ya. Itu mobil yang ada di Jakarta saja. Hal ini pun disambut baik bagi para pengguna kendaraan listrik. Mereka mengaku kehadiran SPKLU yang semakin merata memberikan kenyamanan dan kepastian dalam beraktivitas sehari-hari. Sangat membantu Pak. Jadi dengan adanya SPKLU, terus kita pengguna mobil listrik yang jelas sangat membantu. Kebetulan untuk di DKI mobil listrik bebas ganjil genap. Dan untuk sementara ini yang jelas saya sangat setuju. Dan dengan adanya SPKLU di Jakarta, di DKI, sekarang sudah semakin banyak dan jadi mudah, tidak repot untuk charger mobil listrik. Hingga saat ini di wilayah DKI Jakarta telah tersedia 692 unit SPKLU di 376 lokasi. PLN menilai penambahan infrastruktur ini menjadi kunci dalam mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di ibu kota. Aji Atmoko, Jakarta. Lihatin deh, kedua motor ini kalau misalnya kita lihat udah ada sidebox, topboxnya kayaknya udah siap banget buat adventure. Apalagi buat ikutan Rally Dakar juga bisa. Nah, bicara soal Rally Dakar Arab Saudi yang beberapa waktu lalu berlangsung, ini berjalan seru banget sejak etapa pertama. Mulai dari pembalap asal Arab Saudi saling beradu cepat dan juga beradu kuat dengan pembalap-pembalap dari mancanegara lainnya yang bikin kejuaraan paling ekstrim di dunia ini semakin seru buat diikuti. Kayak gimana? Berikut liputannya untuk Anda. Awal tahun baru 2026, para pembalap off-road dari penjuru dunia sudah bertarung dalam lintasan off-road sejauh ratusan kilometer dalam Rally Dakar Arab Saudi. Pada kejuaraan yang berlangsung pada 3 hingga 17 Januari ini, juara bertahan Rally Dakar asal Arab Saudi, Yazid Al-Raji, mengalami kendala besar pada etape pertama yang berlangsung di kawasan Yanbu. Al-Raji dijatuhi penalti sebanyak 16 menit karena melewati titik koordinat dan melanggar batas kecepatan. Ia kini tercecer hingga 29 menit dari posisi puncak. Kegagalan Al-Raji dimanfaatkan dengan baik oleh pembalap X-Ride Mini, Guillaume de Mevius yang berhasil merebut posisi pertama. Menyusul di tempat kedua, pembalap tim Dacia Sand Riders sekaligus pemenang 5 kali Dakar, Nasser Al-Attiyah yang hanya terpaut 40 detik. Sementara posisi ketiga diisi oleh pembalap Ceko Martin Prokop dari tim Orlen Cipokar setelah menyelesaikan lintasan sejauh 305 km di pesisir Laut Merah. Sementara itu, pada kategori sepeda motor, dominasi tim KTM masih belum terbendung. Pembalap Spanyol Edgar Canet tetap memimpin di depan rekan setimnya Daniel Sanders. Posisi ketiga ditempati oleh pembalap Honda asal Amerika Serikat, Ricky Brabec. Kejutan sempat terjadi saat pembalap Botswana Ross Branch menjadi yang tercepat di lintasan khusus. Namun ia harus rela turun posisi setelah dijatuhi penalti 6 menit akibat melebihi batas kecepatan. Persaingan di kategori motor diprediksi akan semakin panas mengingat jarak antar pembalap yang masih sangat tipis.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga informasi menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN_Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri.